Halo guys, saya akan bercerita mengenai Jak Para Seniman yang bab 3. Ya, ceritanya sangat menarik. Saya akan bahas yang bab 3. Sebelumnya kita sudah bahas yang bab 2 dan ceritanya sangat penasaran. Baiklah, mari kita saksikan bersama. Kuda istana yang ditunggangi para prajurit berlari sangat kencang masuk di tengah kerumunan musuh. Namun prajurit tingkat 1 banyak yang gugur terkena serangan dari anak buah kapten. Karena mereka sangatlah kuat dan tak mampu membendung serangan demi serangan yang terjadi di medan pertempuran. Prajurit kedua juga demikian, hingga prajurit ketiga dan keempat gugur dari serangan musuh. Pada saat itu, hati sang raja dan para tokoh lainnya gelisah karena melihat banyak prajurit yang telah gugur. Para tokoh mulai gelisah. Bagaimana ini raja? Prajurit keempat juga sudah gugur. Oke, jika prajurit dan 4 telah gugur, maka panggillah prajurit terbaik dan prajurit khusus, sahut Raja Armada. Di samping itu, prajurit 5 juga telah gugur. Raja dan tokoh-tokoh istana telah diambang kegelisahan. Setelah itu, keluarlah semua prajurit terbaik dan khusus milik raja, dengan kuda yang perkasa dan senjata yang tangguh. Mereka menghadang dan membendung serangan dari musuh tersebut. Hujan turun dengan sangat lebat dan kilat bersambaran. Namun itu juga adalah tanda gugurnya para prajurit terbaik dan khusus. Sekarang raja sudah mulai marah oleh perbuatan musuh dari negeri seberang. Dengan hati sedih bercampur geram, akhirnya raja turun tangan sendiri dengan prajurit khusus yang tersisa. Dengan seragam baja dan titanium terkeras, dan tak lupa raja mengambil pedang keramatnya, yaitu pedang emas yang telah diwarisi turun-temurun. Ia mencabutnya dari atas tahta yang lama disimpan. Lalu berlari menuju musuh, menghajarnya dan beberapa musuh banyak juga yang tumbang. Apabila raja dan kuda Pegasusnya sudah berlari, maka tak akan bisa membendungnya. Kapten Ariel mendatangkan lagi anak buahnya dari kapal yang 10 kali lipat banyaknya, membuat hati para tokoh-tokoh menjadi sangat gelisah. Dan masing-masing dari mereka mempertahankan dirinya, berlari dan bersembunyi. "Kapten!" teriak anak buahnya, yang sudah tidak mampu membendung serangan raja dengan pedang emasnya. Lalu Kapten Ariel bersiasat dan memanggil jenderal. Lalu mengambil senjata api dan membakar semangat para anak buah mereka. "Sekarang kita serang Raja Armada dengan prajuritnya yang tinggal sedikit itu. Jangan khawatir, semua sudah kuperhitungkan jumlah kita sangat banyak dari mereka. Serang mereka, kita akan jajah mereka," perintah Kapten Ariel. "Dur! Bunyi senjata api dan panah yang mengarah ke prajurit khusus raja, dan banyak yang mati, dan tinggal tersisa raja saja. Ini adalah pertempuran terakhir antara Kapten Ariel dan Raja Armada, maka muncullah Kapten Ariel di depan raja. Dengan tatapan marah, raja langsung mengayunkan pedangnya dan berancang-ancang untuk menghancurkan Kapten Ariel. Kapten Ariel memandangi raja. "Hahaha, majulah kau Raja Armada. Aku akan menghabisi engkau, dan negeri ini akan menjadi milikku," ujar Kapten Ariel. "Wah, enak sekali engkau berbicara. Aku akan menghabisimu terlebih dahulu dengan pedang emas ini," ujar raja dengan tatapan marah dan agresifnya. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, raja mengayunkan pedangnya. "Ya, akan kuhabisi kau Ariel," teriak raja sambil mengayunkan pedangnya dan berlari menuju ke arah Kapten Ariel. Akan tetapi, Kapten Ariel lebih dahulu menembak Raja Armada dengan panah beracunnya hingga tepat menembus jantung raja. Suasana menjadi hening seketika. Teriak raja keras-keras hingga terjatuh dari kudanya dan pingsan. "Hahaha, kau sangatlah bodoh Raja Armada. 3 menit lagi kau akan mati, karena panah itu sangatlah beracun," ujar Kapten Ariel. Dengan nafas yang terengah-engah, Raja Armada mencoba bergerak dan berkata,
Sialan kau Ariel, anakku akan membalas perbuatanmu Ariel. Lalu nafas raja mulai melambat, dan raja telah gugur di medan perang dengan prajuritnya. Hahaha, sudah kubilang, istana ini akan menjadi milikku. Seru Kapten Ariel. Kapten Ariel mengambil pedang emas milik raja, dan semua anak buahnya bersorak-sorai. Hai kalian para anak buahku, carilah barang-barang dan harta di istana. Bereskan semuanya. Lalu apabila masih ada orang di istana, habisilah mereka. Perintah Kapten Ariel, lalu mereka semua bergerak menuju istana. Sang ratu mulai tidak nyaman, dan hatinya juga mulai gelisah. Tok tak, bunyi sepatu. Para tokoh dan penasihat istana sambil mengetuk pintu kamar sang ratu. Sang ratu menjadi gugup, sekaligus kaget. Siapa itu? Para tokoh menjawab. Ini kami para tokoh dan penasihat. Yang mulia ratu, tolonglah bukakan pintu. Lalu ratu segera membuka pintu. Setelah membuka pintu, ada apa? Jawab ratu dengan penasaran. Para tokoh berpesan kepada ratu. Sebaiknya ratu segera bergegas pergi. Yang mulia raja telah gugur dan semua prajurit telah kalah. Hanya tinggal kami yang tersisa di istana ini. Ucap para tokoh. Ratu menjadi syok dan menangis mendengar berita itu. Namun apa dah semuanya telah terjadi. Para tokoh menyuruh. Ayo cepatlah pergi dari sini ratu. Mereka akan segera datang dari luar. Lalu bagaimana dengan kalian para tokoh? Ujar ratu. Tidak apa-apa. Ratu, kami akan tetap di sini, yang penting ratu dan bayi itu tetap selamat. Jawab mereka. Dengan sedihnya ratu segera mengambil semua barang-barang dan bergegas berlari menuju ruang bawah tanah sesuai kesepakatannya bersama raja kemarin. Cepat-cepat ratu, mereka akan segera datang. Seru para tokoh. Ratu berlari dengan sangat kencang menuju lorong bawah tanah dengan sekuat tenaga. Kapten Ariel dan anak buahnya telah tiba di istana, lalu bergerak masuk ke istana dan menyandra semua para tokoh-tokoh dan memaksa mereka mencari tahu keberadaan sang ratu. Kapten Ariel dengan penuh murka. Di mana ratu? Dengan keras, jika dari kalian tidak ada yang memberitahu keberadaannya, maka akan kuhabisi kalian. Lebih baik kami mati di sini. Serempak jawab mereka. Kapten Ariel memerintahkan. Baiklah hai kalian anak buahku, cari dan periksalah semua tempat ini. Dan bawakan aku si ratu, karena dia sedang mengandung anak si raja. Biar aku yang menghabisi mereka di sini. Anak buah dengan sigap. Siap, Kapten. Mereka para anak buah Kapten pergi mencari ratu tiap-tiap ruangan. Ratu dengan kencang berlari melintasi lorong bawah tanah yang panjang menuju kapal untuk menyelamatkan bayinya. Akan tetapi, ia mulai merasakan tanda-tanda bayinya ingin bersalin. Ratu mulai lemas dan tak berdaya. Ratu telah sampai di kapal dan ia berteriak keras. Bayiku mau lahir. Ratu dengan sekuat tenaga bersalin di atas kapal. Di samping itu, anak buah berlari mendekat. Kapten, kami tak menemukan ratu. Ujar mereka. Pokoknya aku tak mau tahu. Dia harus ditangkap. Dengan nada geram ujar Kapten Ariel. Anak buah tiga berkata. Tunggu. Di sini ada sebuah kamar yang mempunyai lorong. Teriak dia. Oke, mungkin ratu itu telah melewati lorong itu, kejarlah dia. Ujar Kapten Ariel. Baik, Kapten. Lalu mereka memeriksa lorong itu dan mendapati jejak kaki sang ratu dan menelusurinya. Namun setelah sampainya para anak buah Kapten di dekat pesisir pantai, mereka mendengar teriakan bayi yang baru melahirkan. Anak buah 1,2 dan 3 menjadi heran. Ratu telah melahirkan di atas kapal. Ayo kita tangkap dia dan ambil bayinya, cepatlah bergerak. Ratu telah melahirkan di atas kapal. Sang ratu dengan keringat dan susah payahnya melahirkan. Dengan air mata, lalu berkata pada bayinya, Hai anakku,
Mereka sudah datang untuk menangkap kita. Akan kulepaskan jangkar ini, dan kau akan pergi ke negeri seberang. Kau akan tumbuh dan besar di sana. Ibu akan selalu menjaga engkau. Akan kembali selamat ke negeri tercinta ini kelak. Tanpa berpikir panjang lagi, sang ratu turun dari kapal dan memutuskan jangkar kapal itu. Lalu membiarkan anaknya berlayar pergi ke negeri seberang. Anak buah Kapten Ariel sangat marah, karena mereka hanya berhasil menangkap sang ratu tanpa bayinya. Dasar kalian kerjanya tidak benar, ujar Kapten Ariel. Anak buah penuh penyesalan. Maafkan kami, Kapten, kami sudah berusaha sekuat tenaga kami, kata anak buah. Kapten Ariel menyemangati. Tapi tidak apa-apa, atas perjuangan kalian, kita sudah berhasil menaklukkan negeri ini yang kaya raya, subur dan tentram telah menjadi milik kita. Ratu, raja dan semua prajuritnya telah kita kalahkan. Sekarang cari semua barang-barang berharga untuk kalian bawa pulang, tegas Kapten Ariel. Bab 4. Berlayar ke negeri Venesia. Pulang ke negeri kita dan umumkan kemenangan kita biar aku yang menjaga negeri. Ya, baiklah kawan, begitulah ceritanya yang bab 3. Bagaimana, seru bukan? Ceritanya sangat menarik dan nanti saya akan upload lagi yang bab 4. Oke, ditunggu. Semoga kawan-kawan menikmati ceritanya. Terima kasih. Bye-bye.